البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna karya Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zu'quri waffaqahullah. Sekarang kita bahas masalah apa? Masih pembahasan seputar apa? Pembahasan seputar beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang tidak sulit tapi rumit, perlu dicerna, direnungi, jangan sampai berlebihan atau meremehkan. Para ulama sampai memperingatkan jangan terlalu berdalam-dalaman, ta'ammuk, berdalam-dalaman memahami asma wa sifat, akhirnya apa? Menyerupakan dan makhluk. Akhirnya menolak sifat Allah. Akhirnya membagaimanakan, menggambarkan bentuknya, itu dilarang dalam syariat. Makanya sudah kita lewati kemarin kaidahnya bagaimana Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mengimani Allah Ta'ala punya nama-nama dan punya sifat-sifat tanpa tahrif, mengubah makna, tanpa ta'til, menolak, tanpa takyif, menggambarkan atau membagaimanakan, tanpa tamsil, menyerupakan. Nah, empat ini harus dihindari. Empat perkara ini di dalam menetapkan asma wa sifat harus dihindari. Apa empat ini? Tahrif, ta'til, takyif, tamsil. Dihindarkan, enggak boleh ada dalam penetapan tersebut karena berbahaya. Berbahaya ya. Naam. Kita lanjutkan biar tambah jelas. Qala al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, qaluhu wala tamsil. Halaman 64. Halaman 64, matannya itu tengah-tengah itu. Qauluhu wala tamsil, dan tidak boleh juga mentamsil. Antum ketika menyerupakan Allah Ta'ala punya tangan atau tidak? Punya. Tapi Allah Ta'ala tangannya sama dengan tangan makhluk, haram. Tamsil haram. Karena biasanya orang-orang itu kalau menyamakan sifat Allah Ta'ala dengan sifat makhluk, itu ujung-ujungnya menolak gitu loh. Kalau sama berarti nggak usah nyetapkan gitu loh, kata mereka. Makanya ada kaidah, kullu mumassilin mu'attilun wa kullu mu'attilin mumassilun. Setiap orang yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya pasti ujung-ujungnya mu'attil, menolak. Ini kalau Allah Ta'ala punya tangan sama dengan tangan manusia, berarti biar gak sama gak usah lah punya tangan, berarti Allah Ta'ala gak punya tangan, itu ujung-ujungnya. Paham ya? Makanya dihindari tamsil. Dan setiap mu'attil pasti tamsil. Orang kalau menolak nama dan sifat Allah Ta'ala, kenapa menolak dia? Karena menyerupakan terlebih dahulu. Dia terjatuh dalam tamsil, menyerupakan, ujung-ujungnya ta'til, menolak. Faham? Makanya Ahlus Sunnah sangat anti yang ta'til wa tamsil. Apa kaidahnya kemarin? Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini, isbatun bila tamsil, nafyun bila ta'til. Itu kaidahnya. Menetapkan tanpa harus menyerupakan, dan meniadakan tanpa harus menolak. Meniadakan sifat yang kurang bagi Allah Ta'ala, tapi tanpa harus menolak sifat-sifat yang lain. Bisa dipahami? Nah, itu kaidahnya. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kenapa para ulama menasihatkan agar tidak berdalam-dalaman? Karena banyak kelompok-kelompok sesat yang terjatuh dalam masalah asma sifat ini. Jahmiyah, Mu'tazilah, kemudian Maturidiyah, Kullabiyah, Asy'ariyah, Khawarij bahkan. Paham ya? Nah, sebagian mereka terjatuh dalam masalah apa? Al-asma wa sifat ini karena terlalu berdalam-dalaman tadi itu. Tidak membersihkan padanya apa? Empat perkara. Ini penting nih ya, diperhatikan ya. Harus membersihkan empat perkara ini kalau menetapkan nama dan sifat Allah Ta'ala. Apa empat perkara ini? Tahrif, mengubah makna. Ta'til, penolakan. Takyif, menggambarkan. Tamsil, menyerupakan. Ini empat penyakit yang berbahaya sekali ya, dikondisikan, hilangkan. Cukup apa kemarin kita lewati? Nah, barakallahu fiik, menetapkan tanpa menyerupakan, meniadakan sifat kurang tanpa menghilangkan sifat yang lainnya. Mafhum? Nah, kita lanjutkan, perhatikan. Qala Asy-Syaikh Abdul Hamid waffaqahullah, ay tamsilul khaliq bil makhluq awil makhluq bil khaliq, yaitu menyerupakan zat yang Maha Pencipta dengan makhluknya atau menyerupakan makhluk dengan zat yang Maha Pencipta. Manusia punya tangan enggak? Punya. Tangan manusia itu berarti sama dengan tangan Allah Ta'ala. Itu enggak boleh. Dibalik pun juga enggak boleh.
Allah Ta'ala punya tangan? Punya. Tapi tangannya sama dengan tangan kita. Itu nggak boleh juga. Haram. Mafhum ya? Terus bagaimana kemarin caranya? Allah Ta'ala punya tangan atau tidak, Ihsan? Punya tangan. Bagaimana bentuk tangannya? Wallahu a'lam. Maknanya apa punya tangan itu? Apa makna tangan di situ? Naam ahsan. Tangan yang hakiki, yang layak sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Udah cukup itu aja udah. Tangannya hakiki. Bentuknya bagaimana? Allah alam. Tangan tersebut layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala turun atau tidak? Turun. Kapan turunnya? Sepertiga malam terakhir. Turunnya bagaimana bentuknya? Wallahu alam. Apa makna turun itu? Naam, turunnya hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu penting, makna harus tetapkan. Kalau kita terjatuh dalam poin ini nanti kita seperti al-mufawwidhah. Al-mufawwidhah itu kelompok sesat mengaku Ahlus Sunnah. Allah Ta'ala punya tangan? Punya. Maknanya apa? Wallahu alam. Makna wallahu alam mufawwidhah. Maknanya apa tangan tuh? Wallahu alam. Bagaimana bentuknya? Wallahu alam. Ahlus Sunnah tidak. Makna menetapkan kaifiyah wallahu a'lam. Bedakan loh ya. Tipis bedanya tapi berbahaya. Ahlus Sunnah menetapkan makna, karena kalau kita menolak maknanya enggak tahu wallahu alam, berarti hampir-hampir hadis dan Al-Qur'an enggak ada maknanya gitu loh. Rusak ujung-ujungnya. Nah, kita katakan tangan yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Turun yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Mafhum? Nah, berbicara atau tidak berbicara? Bagaimana berbicaranya? Allah alam. Pembicaraan yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lahu sautun wa harfun, punya suara dan punya huruf, selesai. Nah, itulah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lihat, fala yuqal yadullah kayadi Zaidin. Enggak boleh dikatakan tangan Allah seperti tangannya Zaid katanya. Tangannya Allah seperti tangannya Zaid, enggak boleh. Wa wajhullah ka wajhi Zaidin. Wajah Allah seperti wajah Zaid, enggak boleh. Fa hadza kufrun, lihat ini. Ini bentuk kekufuran, hati-hati. Nah, wajah Allah itu seperti wajahnya Zaid, haram. Tangan Allah seperti tangannya Zaid, haram. Qala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Syai'un di sini bagaimana kalau dalam ilmu usul? Nakirah atau ma'rifah? Irsyad, syai'un. Nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Dalam ilmu usul sudah kita bahas. An-nakirah fi siyaqin nafi tufidu al-umum. Isim nakirah itu datang dalam konteks penafian. Laisa, kan penafian ini. Memberikan pada umum, berarti apa? Laisa kamitslihi syai'un. Artinya tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala, enggak ada satupun, enggak ada. Faham? Umum, semuanya enggak ada yang serupa. Mafhum? Nah, dipahami baik-baik. Ada kaidah namanya an-nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum. Isim nakirah datang dalam konteks penafian, laisa, memberikan faedah umum. Berarti sesuatu apapun enggak ada yang serupa. Mafhum? Cuman ada enggak sisi keserupaan yang bentuknya hanya tasyabuh lafzi? Lafadznya saja ada enggak? Kalau lafadznya ada, kalau lafadz ada, tapi kan ada kaidah. Nama boleh saja sama, tapi hakikat berbeda. Itu penting sekali. Allah Ta'ala punya tangan, yadun. Manusia punya tangan enggak? Punya, yadun. Sama-sama namanya tangan, at-tasyabuh fil lafadz wal ism. Sama dalam hal lafadz dan nama saja, tapi hakikatnya berbeda. Itu penting sekali, jangan sampai bingung. Masa enggak ada kesamaan sama sekali? Itu namanya apa kalau bukan tangan? Tangan bener, namanya sama-sama tangan, cuman tangannya beda hakikatnya. Sesuatu yang sama, dua sesuatu yang sama tidak mengharuskan sama hakikatnya. Jadi pahami? Sama-sama tangan, sama-sama madu, sama-sama kurma, namanya sama, cuman hakikatnya berbeda-beda. Tangan jangkrik dengan tangan gajah sama atau beda? Padahal sama-sama namanya tangan. Kurma ajwa yang mahal itu, kurma sukari, kurma Tunisi misalkan, sama-sama namanya kurma, tapi hakikatnya sama atau berbeda hakikatnya? Berbeda. Itu penting. Kaidahnya sudah kita lewati. Apa kaidahnya, Hasan? Ayo. Al-ittifaq fil asma' apa? Naam.
Jangan sampai lupa ya, al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fil dzawati wal haqa'iq. Sama dalam hal nama tidak mengharuskan sama dalam hal zat dan hakikatnya. Ini penting sekali. Bisa dipahami ya? Naam. Ikhwani fid din, a'azzani azzakumullah, kata beliau di sini, la fi asma'ihi wa la fi sifatih. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, tidak pada namanya, tidak pula dalam masalah sifatnya. Jelas beda. Manusia melihat atau tidak? Melihat misalkan. Allah Ta'ala juga melihat, tapi penglihatan manusia terbatas. Antum sekarang hafid, melihat atau tidak hafid? Melihat. Nah, sekarang penglihatan antum terbatas atau tidak? Terbatas nggak? Terbatas hanya di depan antum. Antum tahu nggak di belakang antum? Nggak tahu, itu manusia seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala sekali melihat itu idrak, semuanya tahu, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Subhanallah, itu bedanya. Paham? Manusia mendengar atau tidak secara global? Mendengar. Allah Ta'ala juga mendengar, tapi hakikatnya berbeda. Kita mendengar suara yang ada di dekat kita saja. Mungkin antum nggak dengar suara yang ada di stadion Maguwarta itu. Dengar nggak kira-kira? Nggak dengar. Allah Ta'ala mendengar semua yang didengar. Subhanallah, itu bedanya ya. Ini sekedar menjelaskan sini. Nah, barakallahu fiik, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala, la fi asma'ih, wala fi sifatih, wala fi dzatih. Tidak pada namanya, tidak pula pada sifatnya, tidak pula pada zatnya. Subhanallah, itu jelas beda ya. Jangan sampai disama-samakan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa artinya? Dan tidak ada seorang pun yang sepadan, sebanding dengan Allah Ta'ala. Paham ya? Enggak ada satupun yang sepadan, sebanding dengan Allah Ta'ala. Semuanya berbeda. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala mengatakan hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau mengetahui ada pada Allah itu samiyya, tandingan? Ada enggak tandingan? Tidak ada. Niddan enggak ada. Enggak ada yang bisa menandingi, menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila ghadzalik qala Nu'aim bin Hammad. Lihat ini. Qala Nu'aim bin Hammad al-Khuzai Syekhul Bukhari. Lihat ini. Berkata al-Imam Nu'aim bin Hammad al-Khuzai, gurunya Imam Bukhari. Ini faedah ini ya, di garis ini. Ada faedah di sini, gurunya Imam Bukhari di antaranya Nu'aim bin Hammad ini. Nu'aim bin Hammad al-Khuzai. Jadi nanti kalau tanya siapa salah satu gurunya Imam Bukhari, antaranya di antaranya Nu'aim bin Hammad al-Khuzai. Berkata Nu'aim bin Hammad al-Khuzai Syekhul Bukhari, gurunya Imam Bukhari rahimahullah taala, man syabbahallahu bi khalqihi faqad kafar. Faedahnya pendek tapi mengerikan. Maksudnya mengerikan bagaimana? Ancaman ini, lihat ini. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, sungguh dia telah kafir. Lihat ini. Barang siapa yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, maka sungguh dia telah apa? Telah kafir. Itu digaris juga ya. Digaris faedah. Faedah dari gurunya Imam Bukhari, yaitu Nu'aim bin Hammad al-Khuzai. Barang siapa yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, faqad kafar, maka sungguh dia telah apa? Telah kafir. Wal-'iyadzu billah. Hati-hati. Wal mumatsilah atalatillah. Bahasanya gitu ya, aslinya atalat aslinya. Cuman karena bertemu dua sukun, atalatillah gitu. Wal mumatsilah, dan kelompok mumatsilah, kelompok orang yang menyerupakan Allah Ta'ala makhluknya, atalatillah, meniadakan, menolak dari Allah min kamalihi, dari kesempurnaannya. Lihat ini. Karena apa? Menyerupakan. Allah Ta'ala sudah sempurna, mereka katakan sama dengan makhluknya. Kan mengurangi. Seperti itu ya. Wal mumatsilah, dan kelompok mumatsilah yang menyerupakan Allah Ta'ala dan makhluknya, atalatillah, telah meniadakan untuk Allah min kamalih, kesempurnaannya, al-muqaddas, yang maha disucikan oleh Allah Ta'ala, wa syabbahuhu wa matsaluhu, mereka menyerupakan, mereka mempermisalkan bil makhluk, dengan makhluk, an-naqis, makhluk yang kurang, al-ajiz, yang lemah, ta'alallahu an qaulihim 'uluwan kabira, maha suci Allah dari ucapan mereka. Naam, maha agung Allah dengan ketinggian yang besar. Allah Subhanahu wa taala 'uluwan kabira, tinggi dan besar Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Jadi tamtsil haram hukumnya. Nah, kalau tasbih para ulama khilaf mengenai tasbih itu sama dengan tamtsil. Sebenarnya mirip. Tamtsil menyerupakan, tasbih juga menyerupakan. Cuman kalau tasbih itu ada sisi kadang benarnya. Apa benarnya? Keserupaan dalam hal lafaz dan nama. Itu tasbih namanya. Paham ya? Tapi hakikat berbeda. Kalau tamtsil semua. Tamtsil itu menyerupakan semua, yang lafaznya, namanya, hakikatnya, gitu loh.
Beda atau sama berarti? Beda. Makanya peniadaan dalam Al-Qur'an bukan tasbih tapi tamtsil. Laisa kamitslihi, bukan laisa kasyibhihi, bukan gitu. Laisa kamitslihi, tamtsil semuanya penyerupaannya. Allahul musta'an. Mafhum ya? Adapun perbedaannya dan maknanya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.